Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Febrian Rosadi dari kelas 11 MIPA 5, kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan berbiji. Yang saya jelaskan kali ini adalah tumbuhan angiospermae dan mekanisme tumbuhan ganda. Baiklah, yang pertama adalah struktur, yaitu yang pertama ada putik. Putik sebagai alat kelamin betina. Nah, lalu ada tangkai putik sebagai penyangga kepala agar putik berdiri tegak. Yang ketiga ada bakal buah atau bakal biji yang menyimpan sel telur. Lalu ada kepala sari yang berfungsi untuk sebagai tempat berisi serbuk sari. Lalu ada tangkai sari, membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota. Lalu ada mahkota, yaitu membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar menghinggap. Lalu ada kelopak bunga yang melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang biak. Yang kedua yang kita bahas adalah pembuahan ganda pada tumbuhan angiospermae sebelum mengalami proses fertilisasi atau proses pembuahan pada tumbuhan berbunga atau tumbuhan angiospermae. Diawali dengan metogenesis. Metogenesis terjadi pada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jantan yang dinamakan benang sari dan betina dinamakan putik. Yang pertama yang kita bahas adalah alat kelamin betina, putik, yaitu ovarium pada bakal buah. Di bagian bawah putik di dalam ovarium terdapat megasporosit yang bersifat diploid. Mengalami pembelahan meiosis, pembelahan tersebut menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Sebelum 3 megaspora akan berdegradasi dan memisahkan 1 megaspora fungsional. Nukleus megaspora yang fungsional tadi akan mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali. Karyokinesis adalah pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Setelah mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali berturut-turut, maka terbentuklah 8 nukleus yang semuanya haploid. 3 inti akan berdegradasi ke daerah seberang dengan mikrofil kira-kira di bawah yang ketiga di sini. Inti tersebut disebut antipoda. 2 inti di samping kiri dan kanan yang dekat mikrofil disebut sinergit, dan 1 inti di daerah di tengah akan berkembang menjadi ovum. 2 inti ini di tengah akan berfungsi membentuk kandungan inti lembaga sekunder yang diploid. Yang kedua yaitu alat kelamin jantan, yaitu benang sari. Ada pada kepala sari terjadi pembentukan mikrospora atau yang dikenal dengan polen nukleus. Di dalam polen mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 nukleus identik, yakni generatif dan vegetatif. Polen atau serbuk sari telah matang akan lepas, kemudian akan nempel di kepala putik. Kemudian serbuk sari akan tumbuh membentuk buluh atau tabung polen. Dalam perjalanan sepanjang tabung polen, inti generatif akan mengalami pembelahan karyokinesis sehingga terbentuk 2 inti yang baru vegetatif akan menjadi pembuka jalan. Kemudian berdegradasi inti generatif 1 akan membuahi ovum sehingga nanti membentuk zigot yang diploid. Sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandungan lembaga sekunder sehingga menghasilkan endosperm triloid. Endosperm ini akan menjadi cadangan makanan bagi embrio yang tumbuh. Karena 2 kali pembuahan, yakni pembuahan pertama untuk membentuk zigot dan pembuahan kedua untuk membentuk endosperm, makanya kenapa pembuahan pada angiospermae disebut dengan pembuahan ganda. Demikianlah presentasi dari saya dan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.